Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Pengertian kecemasan gangguan panik. Kecemasan atau anxiety adalah respons alami tubuh ketika seseorang menghadapi situasi yang dianggap mengancam, menekan, atau tidak pasti. Dalam batas wajar, kecemasan sebenarnya memiliki fungsi positif karena membantu tubuh tetap waspada dan siap menghadapi tantangan. Misalnya, siswa yang merasa cemas sebelum ujian akan terdorong untuk belajar lebih giat, atau seseorang yang merasa tegang sebelum wawancara kerja akan mempersiapkan diri lebih baik. Namun, masalah muncul ketika kecemasan hadir dengan intensitas tinggi, tanpa alasan yang jelas, atau berlangsung secara terus-menerus hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Kondisi inilah yang dikenal sebagai gangguan kecemasan, anxiety disorder. Gangguan kecemasan bukan sekadar rasa khawatir sesaat. Ini adalah kondisi medis yang memengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Banyak orang yang mengalami gangguan kecemasan seringkali tidak menyadari bahwa rasa gelisah berlebih yang mereka alami merupakan suatu gangguan yang bisa ditangani. Mereka menganggapnya sebagai sifat pribadi atau sekadar overthinking. Padahal, ketika kecemasan berubah menjadi beban mental yang berat hingga membuat seseorang sulit fokus, sulit tidur, atau bahkan menghindari aktivitas sosial, maka itu sudah termasuk kategori gangguan kecemasan yang membutuhkan perhatian. Salah satu bentuk gangguan kecemasan yang paling sering terjadi adalah gangguan panik, panic disorder. Gangguan ini ditandai dengan munculnya serangan panik, panic attack, yang terjadi secara tiba-tiba dan intens. Serangan panik bukanlah rasa takut biasa. Ini adalah kondisi ketika tubuh memberi respons bahaya besar, padahal sebenarnya tidak ada ancaman nyata. Selama serangan panik, seseorang bisa merasakan jantung berdebar sangat cepat, nafas terengah-engah, tubuh gemetar, pusing, hingga muncul perasaan seolah akan pingsan atau meninggal. Karena sensasinya begitu kuat, banyak orang yang mengalami serangan panik pertama kali mengira bahwa mereka terkena serangan jantung. Secara umum, kecemasan dan gangguan panik dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Penderita bisa mengalami kesulitan bekerja, sulit bersosialisasi, dan bahkan menghindari aktivitas yang sebelumnya mereka sukai. Kualitas hidup dapat menurun drastis karena pikiran yang terus-menerus dipenuhi kekhawatiran. Hal ini bukan hanya berdampak pada mental, tetapi juga fisik. Banyak penderita anxiety mengalami keluhan seperti nyeri dada, sulit tidur, sakit perut, mual, dan kelelahan berlebih. Semua itu adalah tanda bahwa tubuh terus berada dalam kondisi siaga bahaya. Yang perlu dipahami adalah bahwa gangguan kecemasan bukan tanda kelemahan diri. Mereka yang mengalami kondisi ini tidak sedang berlebihan, tidak kurang bersyukur, dan tidak juga lemah mental. Gangguan kecemasan adalah kondisi medis nyata yang dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari ketidakseimbangan kimia otak, pengalaman hidup, stres berkepanjangan, hingga faktor genetik. Oleh karena itu, mereka yang mengalami gangguan ini membutuhkan pemahaman dan dukungan, bukan penilaian. Dalam dunia medis dan psikologi, kecemasan digolongkan ke dalam beberapa jenis, seperti Generalized Anxiety Disorder, GAD, Social Anxiety Disorder, Specific Phobia, Panic Disorder, dan lain-lain. Namun, secara garis besar semua jenis gangguan kecemasan memiliki ciri khas, adanya rasa takut atau khawatir berlebih yang sulit dikendalikan. Pada sebagian orang, kecemasan hanya muncul pada situasi tertentu, seperti berbicara di depan umum. Namun, pada sebagian lainnya, kecemasan bisa muncul tanpa alasan yang jelas, bahkan saat tidak terjadi apapun. Gangguan panik sendiri termasuk spesifik karena adanya serangan panik berulang. Beberapa penderita akhirnya berkembang menjadi agorafobia, yaitu ketakutan pergi ke tempat ramai atau tempat terbuka karena khawatir serangan panik terjadi lagi. Akibatnya, mereka mengurung diri di rumah dan menghindari aktivitas sosial. Meskipun terlihat menakutkan, kabar baiknya adalah kecemasan dan gangguan panik dapat dikendalikan dan diobati. Banyak orang yang berhasil pulih dan kembali menjalani hidup secara normal setelah mendapatkan bantuan yang tepat. Pemahaman mengenai kondisi ini merupakan langkah pertama untuk mengatasi masalah. Ketika seseorang memahami apa itu anxiety dan panic disorder, mereka akan lebih mudah mengenali gejala, mencari bantuan, dan mengurangi ketakutan berlebih atas apa yang mereka rasakan. Penyebab kecemasan gangguan panik. Kecemasan dan gangguan panik tidak muncul begitu saja. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari dalam diri seseorang maupun dari lingkungannya. Memahami penyebabnya sangat penting karena dapat membantu seseorang mengenali pemicu dan mencari penanganan yang tepat.
Secara umum, penyebab anxiety dan panic disorder dapat dibagi menjadi faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. 1. Faktor genetik dan keturunan. Penelitian menunjukkan bahwa gangguan kecemasan dapat diturunkan dalam keluarga. Artinya, seseorang yang memiliki orang tua, saudara kandung, atau keluarga dekat dengan riwayat anxiety atau panic disorder memiliki risiko lebih tinggi mengalaminya. Meskipun begitu, faktor keturunan bukan berarti seseorang pasti akan mengalami gangguan ini, tetapi hanya meningkatkan kemungkinan. Faktor genetik ini biasanya berkaitan dengan pola respons tubuh terhadap stres dan cara otak memproses rasa takut. 2. Ketidakseimbangan kimia otak. Di dalam otak, terdapat zat kimia bernama neurotransmitter yang berfungsi mengatur emosi, mood, dan respons tubuh terhadap stres. Dua zat yang sering terkait dengan kecemasan adalah serotonin dan norepinefrin. Ketika keseimbangan kedua zat ini terganggu, tubuh dapat bereaksi berlebihan terhadap situasi tertentu. Inilah sebabnya beberapa orang bisa merasa sangat cemas meskipun tidak ada ancaman nyata. Pada gangguan panik, ketidakseimbangan ini dapat memicu sensasi fisik seperti jantung berdebar, sesak napas, dan rasa takut intens yang tiba-tiba muncul tanpa pemicu jelas. 3. Pola asuh dan trauma masa kecil. Pengalaman di masa kecil sangat memengaruhi kondisi mental seseorang saat dewasa. Anak yang hidup dalam lingkungan penuh tekanan, sering dipukul, dimarahi, atau dibesarkan dalam keluarga tidak harmonis cenderung memiliki sistem saraf yang lebih sensitif terhadap stres. Trauma seperti kehilangan orang tua, melihat kekerasan, atau mengalami bullying juga dapat menimbulkan luka psikologis yang terbawa hingga dewasa. Luka ini kemudian muncul dalam bentuk kecemasan berlebih, rasa takut tanpa alasan, atau serangan panik ketika menghadapi situasi tertentu. 4. Stres berkepanjangan. Stres yang dialami secara terus-menerus adalah salah satu penyebab paling umum dari gangguan kecemasan. Beban pekerjaan yang berat, masalah keuangan, konflik dalam hubungan, atau tekanan akademik dapat membuat tubuh overload. Jika kondisi stres berlangsung lama, hormon stres seperti kortisol terus meningkat, menyebabkan tubuh dalam keadaan siaga secara berlebihan. Pada titik tertentu, respons stres ini dapat memunculkan kecemasan intens atau serangan panik yang terasa sangat menakutkan. 5. Kepribadian dan pola pikir. Beberapa orang memiliki kepribadian yang lebih rentan terhadap kecemasan, misalnya perfeksionis, mudah khawatir, sensitif terhadap kritik, cenderung memikirkan skenario terburuk, sulit mengendalikan pikiran, overthinking. Pola pikir seperti ini membuat seseorang lebih mudah terpicu oleh hal-hal kecil, sehingga kecemasan lebih mudah berkembang menjadi gangguan yang lebih serius. 6. Kondisi kesehatan tertentu. Beberapa gangguan kesehatan fisik dapat menimbulkan gejala yang menyerupai kecemasan atau bahkan memicunya. Contohnya, hipertiroid, tiroid terlalu aktif, gangguan hormon, asam lambung berlebihan, aritmia jantung, kekurangan vitamin B atau magnesium, kurang tidur. Ketika tubuh tidak seimbang, sinyal yang dikirim ke otak dapat salah ditafsirkan sebagai ancaman, sehingga memicu kecemasan dan serangan panik. 7. Konsumsi kafein, alkohol, dan zat tertentu. Minuman berkafein seperti kopi, energy drink, dan teh tertentu dapat memicu detak jantung cepat sehingga memperburuk kecemasan, terutama bagi yang sensitif. Alkohol juga dapat memperburuk kondisi kecemasan ketika efeknya hilang. Sementara itu, penggunaan narkoba atau obat-obatan tertentu tanpa pengawasan dokter bisa memengaruhi fungsi otak dan memicu gangguan panik. 8. Pengalaman hidup yang menekan. Peristiwa besar yang mengubah hidup seseorang seringkali menjadi penyebab munculnya anxiety, seperti perceraian, kehilangan pekerjaan, kematian orang terdekat, perpindahan rumah atau sekolah, tekanan sosial, pengalaman memalukan. Semua ini dapat memicu respons emosional yang berlebihan hingga menimbulkan kecemasan berkelanjutan. Secara keseluruhan, penyebab kecemasan dan gangguan panik bukanlah satu faktor tunggal, melainkan kombinasi dari berbagai aspek dalam hidup seseorang. Setiap individu memiliki latar belakang, pengalaman, dan sensitivitas yang berbeda sehingga faktor pemicu anxiety pun tidak sama. Pemahaman mengenai penyebab ini sangat penting karena dapat membantu seseorang menelusuri akar masalah yang dialami dan menentukan langkah penanganan yang tepat. Gejala kecemasan gangguan panik. Kecemasan dan gangguan panik memiliki gejala yang sangat beragam dan dapat memengaruhi pikiran, emosi, hingga kondisi fisik seseorang. Banyak orang tidak sadar bahwa yang mereka rasakan sebenarnya adalah gejala dari gangguan kecemasan,
karena seringkali gejalanya mirip dengan penyakit fisik seperti masalah jantung, pernapasan, lambung, atau gangguan hormon. Oleh sebab itu, memahami gejalanya secara menyeluruh sangat penting agar seseorang dapat mengenali kondisi ini dan segera mencari bantuan. Secara umum, gejala kecemasan terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu gejala mental dan emosional, gejala fisik, serta gejala khusus serangan panik. 1. Gejala mental emosional. Gejala ini berkaitan dengan cara seseorang berpikir, merasakan, dan memproses suatu situasi. A. Kekhawatiran berlebihan. Penderita seringkali merasa khawatir tanpa alasan jelas. Kekhawatiran ini tidak mudah dihentikan dan muncul berkali-kali dalam sehari. Bahkan situasi sederhana bisa membuat pikiran mereka bekerja terlalu keras. B. Overthinking. Pikiran terus bergerak memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Seseorang bisa memikirkan skenario terburuk, merasa takut gagal, atau merasa akan menghadapi sesuatu yang buruk, padahal faktanya tidak demikian. C. Sulit konsentrasi. Karena pikiran dipenuhi kecemasan, seseorang menjadi sulit fokus dalam aktivitas sehari-hari. Mereka bisa membaca satu paragraf berulang kali tanpa benar-benar memahaminya. D. Mudah merasa takut. Rasa takut muncul meskipun tidak ada ancaman nyata. Perasaan ini bisa muncul saat sendirian, saat hendak tidur, atau ketika berada di tempat ramai. E. Gelisah dan tak tenang. Ada perasaan tidak nyaman, seperti ingin bergerak terus, sulit duduk diam, atau merasa ada yang salah, padahal tidak ada penyebab jelas. F. Mudah marah atau emosi. Kecemasan yang menumpuk sering membuat seseorang menjadi lebih sensitif. Hal kecil pun bisa memicu kemarahan atau tangisan. 2. Gejala fisik. Banyak orang mengira mereka menderita penyakit fisik padahal tubuh mereka sedang merespons kecemasan. A. Jantung berdebar. Ini adalah gejala paling umum. Detak jantung terasa cepat, kuat, atau tidak beraturan. Beberapa orang menganggap mereka terkena serangan jantung padahal itu reaksi kecemasan. B. Sesak napas. Penderita merasa sulit menarik napas dalam, seperti dada terkunci atau udara terasa kurang. Sensasi ini sangat tidak nyaman dan sering memicu kepanikan. C. Keringat berlebihan. Saat cemas, tubuh mengaktifkan sistem fight or flight sehingga kelenjar keringat bekerja lebih aktif. D. Gemetar atau tubuh terasa lemah. Kecemasan memicu ketegangan otot sehingga menyebabkan tangan gemetar, kaki lemas, atau tubuh terasa tidak stabil. E. Sakit perut, mual, atau gangguan pencernaan. Otak dan pencernaan terhubung erat. Ketika cemas, perut bisa terasa tidak nyaman, mual, bahkan diare atau sembelit. F. Pusing atau kepala ringan. Sistem saraf menjadi terlalu aktif sehingga aliran darah ke otak berubah, menyebabkan kepala terasa ringan atau ingin pingsan. G. Nyeri dada. Ketegangan otot dada dan pernapasan cepat sering menyebabkan nyeri atau tekanan di bagian dada. Ini sering disalahartikan sebagai penyakit jantung. H. Gangguan tidur. Kesulitan tidur, sering terbangun, atau tidur tidak nyenyak adalah gejala yang sangat umum. Pikiran yang aktif membuat tubuh sulit beristirahat. 3. Gejala serangan panik, panic attack. Serangan panik adalah puncak dari kecemasan yang muncul secara tiba-tiba dan intens. Serangan ini biasanya berlangsung 5-20 menit, namun efeknya dapat terasa berjam-jam. Gejala yang muncul saat panik attack meliputi A. Rasa takut ekstrim. Seseorang merasa seperti akan mati, kehilangan kendali, atau mengalami sesuatu yang buruk. B. Jantung berdebar sangat cepat. Detak jantung bisa meningkat tajam, membuat penderita merasa seolah mengalami serangan jantung. C. Napas terasa terhambat. Banyak penderita merasa seperti tercekik atau tidak bisa bernapas dengan benar. D. Tubuh gemetar hebat. Tangan, kaki, atau seluruh tubuh dapat gemetar tanpa bisa dikendalikan. E. Sensasi tidak nyata, derealization. Penderita merasa seperti berada di luar tubuhnya sendiri atau lingkungan terasa berbeda, seperti mimpi. F. Rasa panas atau dingin mendadak. Tubuh bisa terasa panas sekali lalu tiba-tiba dingin seperti menggigil. G. Kesemutan. Sensasi kesemutan di tangan, kaki, atau wajah sering muncul karena perubahan pola napas. Serangan panik sangat menakutkan bagi orang yang mengalaminya. Banyak yang sampai dilarikan ke rumah sakit karena mengira mengalami kondisi medis serius. Namun, setelah diperiksa, ternyata semuanya normal karena penyebabnya adalah kecemasan yang sangat tinggi. Gejala-gejala ini menunjukkan bahwa kecemasan bukan sekadar masalah pikiran,
tetapi kondisi yang memengaruhi seluruh tubuh. Semakin seseorang memahami gejalanya, semakin mudah untuk mengenali kapan kecemasan mulai muncul dan kapan harus mencari pertolongan. Pemahaman ini juga membantu orang di sekitar untuk lebih peka dan tidak menganggap penderita sedang berlebihan. Cara mengatasi penyembuhan kecemasan dan gangguan panik. Kecemasan dan gangguan panik adalah kondisi yang dapat diatasi. Bahkan banyak orang berhasil pulih sepenuhnya ketika mendapatkan penanganan yang sesuai. Penyembuhan biasanya membutuhkan kombinasi antara terapi psikologis, perubahan gaya hidup, teknik pengendalian diri, serta dukungan dari lingkungan sekitar. Pada bagian ini, kita akan membahas berbagai cara yang terbukti efektif membantu seseorang keluar dari lingkaran kecemasan dan panik disorder. 1. Terapi psikologis, psikoterapi. Terapi psikologis adalah metode utama dan paling efektif dalam mengatasi gangguan kecemasan. Terapi dilakukan oleh psikolog profesional dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu. A. Cognitive Behavioral Therapy, CBT. CBT adalah terapi yang paling banyak digunakan untuk menangani anxiety dan panic disorder. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola pikir negatif, menantang pikiran yang tidak rasional, mengubah respons tubuh terhadap stres, melatih cara berpikir yang lebih sehat dan realistis. Melalui CBT, seseorang belajar memahami bahwa pikiran yang menakutkan seringkali bukan kenyataan, melainkan hasil dari kekhawatiran berlebih. Secara bertahap, penderita akan merasa lebih mampu mengendalikan reaksi emosionalnya. B. Exposure Therapy. Terapi ini digunakan untuk membantu individu menghadapi situasi yang membuatnya takut atau cemas. Misalnya, seseorang yang takut tempat ramai akan diajak secara bertahap untuk mengekspos diri pada lingkungan tersebut, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling sulit. Tujuannya adalah agar otak belajar bahwa situasi tersebut tidak berbahaya. C. Mindfulness-Based Therapy. Terapi ini mengajarkan seseorang untuk fokus pada masa kini, melepaskan diri dari pikiran yang melompat-lompat, serta mengurangi overthinking. Latihan seperti meditasi, pernapasan, dan relaksasi otot sangat membantu mengurangi ketegangan mental. 2. Pengobatan oleh psikiater. Dalam beberapa kasus, terapi psikologi saja tidak cukup, terutama jika gejalanya sudah sangat parah hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Psikiater dapat memberikan obat yang membantu menstabilkan kimia otak agar pikiran lebih tenang dan tubuh tidak bereaksi berlebihan. Jenis obat yang umum diberikan antara lain, antidepresan, SSRI, SNRI, membantu menyeimbangkan serotonin dan norepinefrin di otak. Ansiolitik, anti kecemasan, menenangkan gejala fisik kecemasan. Beta blocker, digunakan untuk mengontrol gejala fisik seperti jantung berdebar. Penggunaan obat harus berada di bawah pengawasan dokter karena penghentian obat secara tiba-tiba dapat menimbulkan efek samping. 3. Teknik self-help untuk mengatasi kecemasan. Selain bantuan profesional, ada banyak teknik sederhana yang bisa dilakukan setiap hari untuk meredakan kecemasan. A. Latihan pernapasan dalam. Teknik pernapasan adalah cara termudah untuk menenangkan tubuh. Contohnya, tarik napas selama 4 detik. Tahan 4 detik. Hembuskan perlahan selama 6 detik. Teknik ini menurunkan ketegangan saraf dan membantu menstabilkan detak jantung. B. Grounding Technique W. Teknik ini digunakan saat seseorang mulai panik. Salah satu metode terkenal adalah sebutkan 5 benda yang kamu lihat, 4 benda yang kamu sentuh, 3 suara yang kamu dengar, 2 aroma yang kamu cium, 1 hal yang kamu rasakan. Teknik ini membuat otak fokus pada lingkungan sekitar sehingga serangan panik mereda. C. Relaksasi otot. Merentangkan otot leher, bahu, dan punggung dapat meredakan ketegangan akibat kecemasan. 4. Perubahan gaya hidup. Pola hidup sehari-hari memiliki pengaruh besar terhadap kondisi mental seseorang. Perubahan kecil namun konsisten dapat memberikan hasil signifikan. A. Tidur cukup. Kurang tidur membuat tubuh sensitif dan lebih mudah cemas. Tidur 7-9 jam per hari membantu memulihkan stabilitas emosional. B. Batasi kafein dan gula. Kafein dapat meningkatkan detak jantung dan memicu kecemasan. Begitu juga dengan makanan tinggi gula yang dapat menyebabkan perubahan mood drastis. C. Olahraga rutin. Olahraga membantu tubuh melepaskan hormon endorfin yang membuat perasaan lebih tenang. Cukup lakukan 20-30 menit sehari. D. Pola makan seimbang. Perut dan otak terhubung. Makanan bergizi membantu menstabilkan mood dan energi. 5. Dukungan sosial.
Memiliki seseorang yang dapat diajak berbicara sangat membantu proses penyembuhan. Ketika seseorang merasa didengar dan dipahami, kecemasan berkurang secara signifikan. Keluarga dan teman dapat memberikan dukungan emosional sehingga penderita tidak merasa sendirian menghadapi kondisinya. 6. Hindari pikiran negatif dan pemicu. Mengenali pemicu seperti stres pekerjaan, lingkungan toksik, atau konsumsi kafein dapat membantu seseorang mengambil langkah pencegahan agar kecemasan tidak kambuh. Dengan menggabungkan terapi, pola hidup sehat, teknik pengendalian diri, serta dukungan dari orang-orang terdekat, kecemasan dan panik disorder dapat dikendalikan. Banyak orang kembali hidup normal setelah menjalani proses penyembuhan ini. Yang terpenting adalah memahami bahwa setiap orang membutuhkan waktu, dan penyembuhan adalah perjalanan, bukan perlombaan. Pencegahan tips sehari-hari. Kecemasan dan gangguan panik tidak selalu muncul secara tiba-tiba. Banyak kasus menunjukkan bahwa kondisi ini berkembang perlahan, dipicu oleh kebiasaan yang tidak sehat, tekanan hidup, serta cara tubuh memproses stres. Karena itu, pencegahan adalah langkah penting agar kecemasan tidak berkembang lebih parah. Pada bagian ini, kita membahas berbagai tips praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan mental dan mencegah kecemasan berlebih. Langkah-langkah ini bersifat sederhana, namun efektivitasnya telah terbukti mampu menurunkan tingkat stres serta menyeimbangkan emosi. 1. Latihan pernapasan harian. Pernapasan adalah salah satu alat regulasi emosi yang paling sederhana dan dapat dilakukan di mana saja. Ketika cemas, sistem saraf bekerja terlalu cepat, membuat tubuh tegang dan napas menjadi pendek. Latihan pernapasan harian membantu menurunkan ketegangan saraf, memperlambat detak jantung, dan mengirim sinyal ke otak bahwa tubuh dalam keadaan aman. Lakukan teknik 4-4-4, tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, dan hembuskan 4 detik. Melakukannya 2-3 kali sehari sangat membantu mengendalikan kecemasan. 2. Journaling untuk mengurai pikiran. Menulis apa yang dirasakan menjadi salah satu bentuk terapi diri yang sangat membantu. Journaling membuat otak memproses emosi dengan lebih teratur, terutama ketika pikiran terasa penuh atau berantakan. Dengan menuliskan isi hati, seseorang dapat lebih mudah memahami apa yang sedang ia rasakan, apa yang memicunya, dan apa langkah yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya. Tidak perlu menulis lama, cukup 5-10 menit setiap hari untuk mencatat perasaan, kekhawatiran, atau hal-hal yang disyukuri. 3. Kurangi perfeksionisme. Perfeksionisme sering terlihat sebagai kualitas positif, tetapi bila berlebihan, justru menjadi salah satu pemicu kecemasan terbesar. Obsesi untuk selalu tampil sempurna, takut membuat kesalahan, atau ingin selalu memuaskan orang lain dapat menciptakan tekanan mental yang tidak perlu. Belajarlah menerima bahwa tidak semua hal dapat dikendalikan dan tidak semua proses harus sempurna. Fokuslah pada kemajuan, bukan kesempurnaan. Memberi ruang pada diri sendiri untuk beristirahat juga merupakan tanda kedewasaan, bukan kelemahan. 4. Social support, kekuatan dukungan emosional. Tidak ada manusia yang dapat menghadapi semuanya sendirian. Bercerita kepada sahabat, keluarga, atau pasangan dapat mengurangi beban pikiran secara signifikan. Ketika seseorang mendengarkan keluh kesah kita tanpa menghakimi, tubuh melepaskan hormon oksitosin yang menenangkan sistem saraf. Dukungan sosial juga membantu seseorang merasa aman, diterima, dan tidak terisolasi. Bahkan percakapan singkat dapat membuat perbedaan besar dalam kondisi mental seseorang. 5. Batasi asupan berita negatif. Berita di era digital sangat mudah diakses dan terus diperbarui setiap menit. Namun, berita negatif yang dikonsumsi secara berlebihan dapat memicu rasa takut, overthinking, bahkan kepanikan. Penting untuk membatasi konsumsi media, terutama konten yang berbau kekerasan, bencana, atau konflik sosial. Aturlah waktu khusus untuk membaca berita, misalnya hanya 15-20 menit per hari, dan hindari mengakses berita sebelum tidur karena dapat mengganggu kualitas istirahat. 6. Rutin meditasi atau yoga. Meditasi dan yoga terbukti secara ilmiah dapat menurunkan kecemasan, menyeimbangkan hormon stres, serta memperbaiki kualitas tidur. Aktivitas ini membantu pikiran lebih tenang, fokus, dan tidak mudah terbawa arus kekhawatiran. Meditasi tidak harus lama 5 menit setiap pagi pun sudah sangat bermanfaat. Jika dilakukan secara konsisten, tubuh dan pikiran akan lebih mudah meregulasi respon stres, sehingga serangan panik atau kecemasan berlebih dapat dicegah. 7. Kenali pemicu, triggers, pribadi. Setiap orang memiliki pemicu kecemasan yang berbeda-beda. Ada yang cemas akibat kerja berlebihan, tuntutan lingkungan kerja yang toksik, konsumsi kafein, kurang tidur, atau terlalu banyak multitasking.
Mengidentifikasi pemicu adalah langkah awal untuk mengontrolnya. Ketika seseorang tahu apa yang membuatnya cemas, ia bisa mengambil langkah pencegahan seperti mengatur jadwal kerja, mengurangi kopi, atau belajar menetapkan batasan pada lingkungan yang tidak sehat. Ini bukan hanya tindakan penghindaran, tetapi bentuk perlindungan diri yang sehat. 8. Cari bantuan profesional bila diperlukan. Jika kecemasan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, memengaruhi hubungan sosial, atau memicu serangan panik, maka inilah saatnya mencari bantuan dari psikolog atau psikiater. Terapi dapat membantu seseorang memahami pola pikirnya, sedangkan pengobatan tertentu dapat membantu menyeimbangkan fungsi otak. Tidak ada yang salah dengan meminta bantuan profesional. Justru itu adalah langkah cerdas untuk memulihkan diri. Gangguan kecemasan dapat sembuh, terutama ketika ditangani dengan terapi, dukungan sosial, dan pola hidup sehat. Dengan menerapkan langkah-langkah sederhana di atas, seseorang memiliki peluang besar untuk hidup lebih tenang, stabil, dan seimbang secara emosional. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.